Shalom, semangat sore. Kembali berjumpa bersama saya, Pendeta Muda Raymond Siahaan, di dalam menyambut hari perhentian, hari Sabat Tuhan. Saya rindu kembali untuk membagikan satu ayat daripada firman Tuhan, yang tertulis dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dalam ayat ini adalah menyatakan tentang doa Bapa kami. Ada satu kata yang kita dapat garis bawahi, yaitu pencobaan. Apa sebenarnya pencobaan itu? Dalam bahasa Yunani, pencobaan adalah peirasmon, yang dapat diartikan sebagai ujian ataupun jebakan. Pencobaan bila diizinkan terjadi dalam kehidupan kita merupakan satu ujian iman bagi kita. Tapi di sisi lain, pencobaan merupakan alat setan untuk menjebak kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dua hal ini sebenarnya tidak perlu kita pertentangkan. Tetapi dari dua hal ini kita dapat belajar bagaimana pencobaan dapat memberikan ujian bagi iman kita untuk membawa kita lebih bergantung kepada Tuhan. Di sini ada satu pengalaman yang dapat kita lihat di dalam Alkitab. Bagaimana Ayub ketika ia diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Iblis berusaha untuk menjebak Ayub untuk jatuh ke dalam dosa, untuk meninggalkan kepercayaannya kepada Allah Bapa. Tetapi Ayub menanggapi pencobaan itu adalah satu ujian yang Allah berikan agar dia dapat murni bertumbuh di dalam imannya, di dalam menghadapi kesulitan. Namun di sisi lain pencobaan juga dapat digunakan setan sebagai alat untuk menjatuhkan melalui ujian yang Allah izinkan. Contoh pengalaman daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, dia diuji oleh Allah. Pada saat di padang gurun, Roh Allah membawa Kristus ke padang gurun. Pada saat Yesus mau hendak berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan di saat yang sama, iblis mencobai Yesus. Namun Yesus tetap menang dalam menghadapi pencobaan. Jadi sebenarnya bagaimana praktisnya ketika kita mengalami pencobaan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, kita harus menghadapi pencobaan itu dengan hati yang tenang, tanpa harus kita mengalami rasa sulit ataupun kita terpengaruh oleh hal tersebut, dengan selalu mempelajari akan firman-Nya dan menerapkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita hidup untuk selaras dengan firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Sebab ketika Yesus menghadapi pencobaan, Yesus menjawab pencobaan itu dengan satu kalimat, ada tertulis. Mari kita bersatu. Ya Bapa, terima kasih atas tuntunan Tuhan pada sore hari ini menjelang hari Sabat. Biarlah melalui firman yang telah kami dengarkan, mengajarkan kami untuk kami bergantung kepada Tuhan dalam segala pencobaan yang kami alami, di mana Tuhan izinkan untuk menguji iman kami kepada level yang lebih tinggi. Untuk itu ya Bapa,
Berkati firman ini untuk kami selalu menggunakan firman Tuhan sebagai senjata kami dalam melawan pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kami. Berkati sahabat-sahabat EHM, dan biarlah dengan tuntunan dan kasih Tuhan, firman ini boleh bertumbuh dalam setiap hati yang mendengar, menjadi buah yang hidup untuk membawa kepada keselamatan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa dan permohonan ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Besok jangan lupa kita bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami tak bosan-bosannya mengundang untuk bergabung bersama kami Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini menjelang hari Sabat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.